Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang gravitasi. Sebenarnya materi ini sudah kalian tulis, ya sudah kalian pelajari. Oh, mohon maaf, ini saya rubah dulu ya. Ini gravitasi bagian 1. Nah, ini. Sebenarnya materi ini sudah kalian sudah kalian tulis ya kemarin, cuman mungkin hari ini kita coba bahas ya sedikit banyaknya tentang apa itu gravitasi ya melalui diskusi. Nanti saya harap kedepannya nanti kalian sering bertanya ya, bisa di kolom komentar kalau malu bertanya langsung atau bisa langsung speak, langsung bicara. Oke, gravitasi, kita mulai di slide pertama. Kira-kira gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Orang lagi manjat pohon. Ada orang lagi manjat pohon ya. Ini yang sebelah sini nih. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan ini pohonnya, pohon apa nih? Pohon kelapa. Ini pohon kelapa ya, ini ada orangnya, kemudian ada yang jatuh. Apa nih yang jatuh? Kelapa. Kelapa. Nah, kita fokus ke kelapanya, jangan ke orangnya ya. Nah, kira-kira kenapa setiap benda yang bebas akan jatuh ke bawah? Yang bebas itu artinya yang tidak kita pegang. Ya kayak kelapa tadi jatuh ya. Kemudian kalau kita megang buku, kemudian bukunya kita lepas langsung jatuh ke bawah kan? Ada yang tahu kenapa? Karena nggak ada gravitasi. Karena ada gravitasi, pasti ya jawabannya ya. Makanya langsung saya tulis. Kenapa setiap benda yang bebas akan jatuh? Ya jawabannya pasti karena gravitasi. Karena ini pelajaran SMP ya. Oke. Gravitasi bumi menarik setiap benda yang ada di bumi menuju ke pusat bumi. Nih, makanya arah panahnya menuju ke pusat bumi. Semuanya ditarik ke arah bumi. Benda apapun ya, termasuk dari kita sekarang sedang ditarik sama bumi. Kemudian, menurut Isaac Newton, gaya yang menarik bulan tetap berada pada orbitnya. Itu sama dengan gaya yang membuat buah kelapa tertarik menuju bumi. Jadi kata Newton nih, gaya yang menarik bulan, ini bulan ya, ini saya kasih pointer, ini bulan, nih. Gaya yang menarik bulan ini menuju bumi itu sama aja kayak gaya yang menarik kelapa tadi jatuh ke bumi. Gayanya sama, itu kata Newton. Jadi Newton menghubungkan ilmu yang ada di bumi dengan ilmu yang di luar bumi. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Tarikan gravitasi bumi mampu membuat bulan tetap bergerak melingkar mengelilingi bumi. Nih, bulan ini, saya kasih pointer, bulan ini mengelilingi bumi. Salah satunya karena ditarik sama bumi. Ya. Analoginya gini lah. Umpama kalian mengikat, nih analoginya sebelah sini ya. Analoginya, kalian ikat benda apapun, ini contoh benda nih, kalian ikat dengan tali, kemudian kalian putar-putar. Nah, itu logikanya kenapa bulan bisa berputar mengelilingi bumi ya, seperti itu. Kalau umpama talinya kita putuskan, ya kita potong nih talinya, apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo, boleh jawab nih. Boleh Apas di unmute biar bisa bicara. Kiki juga boleh di unmute. Ini masih di mute Kiki. Ayo, kenapa Pas? Samsul, kenapa nih? Nih, kalau umpama bendanya tadi yang kita ikat dengan tali, kita putar-putar kan, dia bergerak melingkar kan? Kemudian kalau umpama talinya kita putuskan, apa yang terjadi? Nih, bendanya akan diam, sing benda. nih benda nih, kita ikatkan dengan tali. Bisa kalian bayangkan nggak? Ada benda nih, kita ikat dengan tali, kemudian kita putar-putar, maka dia akan bergerak melingkar kan? Nah, ketika dia berputar itu, kemudian kita putuskan talinya atau kita lepaslah talinya, apa yang terjadi? Dengan bendanya, bukan dengan kalian. Ayo, Kiki boleh jawab. Samsul boleh nih, baru datang nih, Samsul. Putri juga boleh nih, Sabita, Nonita. Kenapa ya? Ya, yang jelas kalau umpama talinya kita putus, ini benda pasti akan terlontar keluar kan?
jatuh, Pak. Gimana? Iya. Pasti bendanya akan terlontar keluar kalau talinya ini kita putuskan. Nah, sama halnya dengan bumi. Bumi dan bulan ya. Bulan ini kenapa masih bergerak melingkar mengelilingi bumi? Karena ada sesuatu yang menarik bulan itu, yaitu gravitasi. Ibaratnya kayak tali tadi. Ya. Nah, kalau umpama talinya kita putuskan atau gravitasi itu nggak ada, maka bulan otomatis akan terlontar keluar dari orbitnya atau lintasannya. Ya, jika bumi menghilang, otomatis gravitasinya nggak ada kan, gravitasi bumi. Karena gravitasi bumi nggak ada, ya otomatis bulannya juga nggak terikat, jadinya dia terlontar keluar. Sama kayak benda tadi yang kita putar-putar ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang masih bingung, boleh kalian tanyakan. Ya. Kalau paham, saya lanjutkan lagi. Nanti setelah ini boleh nanti saya buka sesi tanya jawab ya. Jadi apa itu gravitasi? Nah, jawab nih kesimpulannya, gravitasi itu adalah gaya tarik menarik yang dimiliki setiap benda yang memiliki massa. Jadi gravitasi itu gaya tarik menarik, setiap benda akan saling tarik menarik ya. Asalkan dia punya massa. Nah, ya, kata kuncinya. Kalau benda itu punya massa, pasti punya gravitasi. Contohnya tubuh kita juga punya massa kan? Berarti kita punya gravitasi. Kursi yang kalian duduki juga punya massa, berarti punya gravitasi. Atau mungkin HP yang kalian pegang sekarang, itu kan ada massanya, berapa kilo? Setengah kilo atau seperempat kilo. Berarti dia juga HP-nya punya gravitasi. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi setiap benda yang memiliki massa akan saling tarik menarik. Contohnya ya banyak, massa tubuh kita, pulpen, kertas, HP, meja, semuanya, sendok, penggorengan. Pokoknya setiap benda yang ada di alam semesta yang punya massa pasti punya gravitasi. Artinya punya tarikan ya. Nah, pertanyaannya gini kan, kalau setiap benda punya gravitasi, lalu mengapa kita tidak tertarik satu sama lain dengan orang yang ada di sekitar kita? Kalian pernah ini enggak? Tanya, kenapa kalau umpama kita punya gravitasi, kenapa kalian tidak tertarik dengan teman kalian yang punya massa yang di samping kalian? Kenapa kalau kalian duduk berduaan gitu nggak saling tarik menarik gitu loh? Atau kalian tiba-tiba tertarik sama tembok gitu? Kenapa coba? Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, nanti pertanyaan ini akan dijawab di slide berikutnya ya. Nah, untuk menjawab semua ini, ayo kita masuk ke materi selanjutnya tentang hukum gravitasi universal Newton. Nah, hukum gravitasi universal Newton itu bunyinya setiap benda yang memiliki massa di alam semesta akan saling tarik menarik dengan besar gaya yang sebanding ya dengan massa masing-masing benda yang saling tarik menarik tadi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya gini, semakin besar massa benda maka semakin besar gravitasinya. Tapi sebaliknya, semakin kecil jarak antar benda itu, maka gravitasinya juga akan semakin lemah. Secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. Nih, ada dua benda nih saling tarik menarik ya, dia punya massa. Nah, besarnya gaya tarik menarik antara dua benda ini dirumuskan dengan ini. Nih ya, dirumuskan dengan F sama dengan G. G itu konstanta gravitasi ya. Dikalikan M1 massa benda pertama, dikalikan M2 massa benda kedua, dibagi R jarak kedua benda itu. Nah, G itu nilainya G itu nilainya 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Nah, mungkin ada yang bingung ya. Ini ada yang raise hand. Devi ya, silakan Dev. Devi, dengar nggak? Iya, Pak. Oke, boleh. Devi, ada pertanyaan nggak? Atau Kiki boleh. Gugus juga boleh. Saya penasaran sama laki-laki nih. Samsul dari TSM nih.
Ada pertanyaan nggak dari Samsul? Sebelum dilanjutkan. Samsul? Mana nih Samsul? Samsul. Mana Samsul? Ada nggak Samsul? Atau Sabita? Boleh? Putri juga boleh? Wah. Kalau masih belum, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Kita coba hitung berapa sih besar gravitasi antara dua orang ya. Ini contoh. Ada dua kasus nih. Pertama, kasusnya gaya tarik-menarik antara dua orang dewasa yang berjarak 1 meter dengan massa masing-masing 60 kilo. Ini ada orang nih, orang dewasa ya. Kita anggap aja berarti 60 kilo, laki-laki dan perempuan nih, umpama ini. Jaraknya 1 meter. Nah, kasus kedua, kita pengen tahu berapa gravitasi antara kita yang berdiri di atas permukaan bumi dengan bumi itu sendiri. Umpama massa kitanya 60 kilo. Nah, massa buminya yaitu 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Ini kalau kalian jejerkan ya, 5,97 0,0000 ya, sebanyak angka ini nih ya. Saking gedenya massa bumi. Nah, kemudian jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi itu segini, 6,36 kali 10 pangkat 6 meter. Itu sekitar 6 juta meter lebih ya, jarak dari pusat bumi ke permukaan. Coba kita hitung yang pertama dulu, yaitu berapa sih gaya besar gaya dari dua orang yang berdekatan 1 meter ini ya. Kita pakai rumus ini, rumusnya sama. F sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. M1-nya massa laki-laki, boleh dibolak-balik ya. M2-nya itu massa perempuan, dibagi R-nya yaitu jaraknya, 1 meter. Coba kita masukkan angkanya. G-nya 6,673 kali 10 pangkat min 11. M1-nya yaitu 60 kilo dikali M2 juga sama 60 kilo dibagi R, jarak antara kedua orang ini yaitu 1 meter yang dikuadratkan. Oke, hasilnya nanti kalian boleh cek ya pakai kalkulator atau tulis tangan. 6,673 dikali 60 kali 60 dibagi 1 kuadrat, nanti hasilnya segini nih. 2,4 kali 10 pangkat min 7 Newton. Kalau dijabarkan kayak gini. 0,00 tuh. Berapa tuh? 0,000024 Newton. Ini angka yang sangat-sangat kecil ya, bahkan 1 Newton aja nggak ada, masih 0,00000 sekian Newton. Itu kenapa alasannya kita tidak tertarik satu sama lain, karena besar gravitasi tubuh kita dengan orang-orang di sekeliling kita ya berkisar dengan angka ini, sangat kecil ya. Coba kita hitung gravitasi bumi. Nah, masukkan lagi angkanya, sama rumusnya ini ya. M1 itu massa buminya, M2 itu massa orangnya. Jadi kalau dituliskan, G-nya 6,673 kali 10 pangkat min 11, massa buminya yaitu 5,97 kali 10 pangkat 24, kemudian massa kitanya, orang yang di atas permukaan buminya ya rata-rata 60 kilo lah, dibagi dengan jarak dari inti bumi ke permukaan yaitu 6,36 kali 10 pangkat 6 ya. Nanti ini dikuadratkan. Ini memang nggak saya jelaskan proses perhitungannya, tapi nanti hasilnya kalau kalian hitung ya, hasilnya segini. Coba kita bandingkan. Gaya, ada suara dengung ya. Nih, ini gaya tarik menarik antara manusia. Rata-rata segini nih. Kalau ini gaya tarik menarik antara kalian dengan bumi. Itu alasannya kenapa kita lebih tertarik ke bumi daripada tertarik dengan sesama orang atau dengan benda-benda di sekeliling, karena tarikan kita dengan teman kita di samping kita, atau dengan meja, atau dengan kursi, atau dengan lantai yang kita injak, atau dengan tembok yang kita lewati, ini berkisar di angka ini sangat-sangat kecil. Sedangkan gaya tarik bumi itu besar, 592 Newton ya. Kalau gaya interaksi kita dengan benda yang sekeliling paling 0,00000 sangat kecil ya, makanya kita nggak pernah terasa. Nah, kemudian contoh perhitungan gravitasi yang lain. Sekarang kita coba hitung seberapa kuat sih tarikan gravitasi bumi terhadap bulan sehingga bulan sampai sekarang masih terikat kuat. Ya, rumusnya sama, pakai rumus yang tadi. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat.
Kita masukkan G-nya itu 6,673 kali 10 pangkat 11 dikali massa buminya tadi ya, 5,97 kali 10 pangkat 24, kemudian dikalikan massa bulan. Massa bulan itu 7,35 kali 10 pangkat 22. Jadi massa bulan itu ya 1/100 kali lebih ringan dibandingkan bumi ya. Kemudian jarak antara bulan dan bumi itu sekitar 3,84 kali 10 pangkat 8 ya. Habis itu dikuadratkan. Nanti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 20 Newton. Kalau kita jabarkan, inilah gaya tarik bumi terhadap bulan. Bandingkan dengan tadi gaya sesama manusia itu 0,000. Nah, kalau ini gaya tarik bumi terhadap bulan, di bulan itu diikat sama bumi dengan kekuatan 203 juta triliun Newton. Juta triliun. Jadi jutanya ada 1 triliun. Segitu kuatnya, makanya bulan sama sekali terikat kuat sama bumi kan, diem aja. Nah, sekarang berapa sih gaya gravitasi matahari terhadap bumi sekarang? Bumi itu kan mengelilingi matahari ya. Nah, bumi itu mengelilingi matahari sampai sekarang berputar terus-menerus. Seberapa kuat sih tarikan matahari ini terhadap bumi sehingga bumi diem aja di tempatnya gitu, maksudnya di orbitnya, bergerak melingkar terus. Coba kita hitung ya. Rumusnya sama, pakai rumus ini terus. F sama dengan G, M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan G-nya 6,673 kali 10 pangkat 11. Kemudian massa dari matahari ini, lihat. 1,99 kali 10 pangkat 30 atau sekitar 1 juta kali lipat daripada massa bumi. Jadi massa matahari itu 1 juta kali lipat daripada massa bumi ya. Kemudian dikali dengan massa bumi itu sendiri, yaitu sekitar 5,97 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan jarak dari bumi menuju matahari ini ya. Jarak dari bumi ke matahari itu sekitar ini 1,5 kali 10 pangkat 11. Jadi bisa kalian tuliskan 1,5, majukan komanya 11 kali ke depan ya. Ini panjang banget ya. Kemudian setelah dihitung dapat nih angkanya. Lihat perbedaannya. Gaya bulan diikat sama bumi itu pangkatnya 20. Tapi kalau gaya matahari mengikat bumi pangkatnya 22. Artinya apa? Beda satu pangkat tuh bedanya 10. Kalau 2 pangkat berarti 100. Berarti gaya tarik matahari terhadap bumi itu 100 kali lebih kuat dibanding gaya bumi mengikat bulan. Ya, kalau kita baca sekitar 35,3 miliar triliun. Coba bayangkan, miliarnya jadiin triliun. Jadi, miliarnya ada sekian triliun gitu. Besar banget kan? Nah, tuh ya, itu contoh aplikasi dari hukum Newton. Insya Allah nanti kalau kedepannya itu saya buatin background sama nanti dibuatkan permainan di awal pembelajaran supaya nggak jenuh. Seperti itu. Oke, hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Yang penting kalian paham dulu cara menggunakan Zoom. Jangan lupa teman-teman yang nggak punya Zoom atau nggak punya kuota, boleh kalian ajak gabung belajar bareng gitu ya. Enakan gitu kan. Dan siapkan juga setiap belajar itu kalian harus menyiapkan segudang pertanyaan. Tanyakan. Ya, takutnya apa baik. Kalau mama di luar fisika gimana boleh? Nggak harus fisika, di luar fisika juga boleh. Apapun yang ingin kalian ketahui, tanyakan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di live ya, live Zoom-nya.